Kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Di video kali ini kita akan membahas salah satu saham yang akan membagikan dividen yang cukup besar. Saya rasa di situasi market yang seperti ini, ada baiknya kalau kita punya uang cash, kita masuk ke saham yang dividen dulu, yang membagikan dividen besar, supaya kita bisa langsung dapat cash flow, cashback lagi kan, dari dividennya gitu. Nah, untuk kawan-kawan yang belum subscribe di channel Investor Logis, silakan kalian subscribe terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Nah, saham yang saya maksud adalah saham PSAB, kawan-kawan. J Resources Asia Pacific Tbk. Nah, saham PSAB ini sebetulnya saham yang bergerak di bidang bisnis apa sih? Nah, kita baca dulu ya company backgroundnya. PT J Resources Asia Pasifik adalah perusahaan induk yang terutama berinvestasi dan mengelola bisnis pertambangan emas. Nah, jadi intinya dia bisnis pertambangan emas ya kawan-kawan ya. Bersama dengan bisnis logam mulia lainnya di wilayah Australasia. Nah, Australasia ini di mana? Nah, Australasia ada sebuah kawasan di wilayah Oseania yang mencakup Australia, Selandia Baru, dan beberapa pulau di sekitarnya di Samudra Pasifik bagian barat daya. Nah, jadi inti wilayahnya itu wilayah Australia dan Selandia Baru. Kemudian perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Mei 2002. Nah, jadi kalau kita ukur perusahaannya udah bukan perusahaan yang baru lagi ya, udah perusahaan yang lama lah, sudah running 24 tahun. Perusahaan yang dahulu bergerak di bidang jasa catering ini berubah setelah bergabungnya Avoset Mining PLC. Nah, Avoset Mining PLC ini adalah perusahaan yang berbisnis di bidang pertambangan. Pemegang saham pengendali utama grup adalah Jimmy Budiarto. Nah, jadi pemegang sahamnya itu paling banyak di Pak Jimmy Budiarto, sekaligus penerima manfaat akhirnya ya, ownernya ya. Dia pegang 90%. Kemudian ada Nomura Singapura, klasifikasinya foreign, dia pegang 2,50%, lalu Suwantara Gotama pegang 1,67. Jadi intinya pengendalinya adalah Pak Jimmy Budiarto. Nah, ini ya, Pak Jimmy Budiarto. Jadi dia cuma satu perusahaan, fokus PSAB ya. Oke, sekarang kalian mau lihat dulu orangnya yang mana? Saya semalam sudah lihat sih. Nah, ini ya Pak Jimmy Budiarto ya. Nah, ini orangnya, Pak Jimmy Budiarto. Oke. Kemudian kita lihat lagi dari sisi kinerjanya. Oh, sabar sebentar. Oke, kita masuk lagi. Nah, jadi saham PSAB ini akan membagikan dividen 105 per lembar di tanggal cumdetnya tanggal 11 Juni 2026 dan tanggal payment date-nya di 30 Juni 2026. Jadi kalau kalian mau beli sahamnya dan mau dapat dividennya masih bisa ya. Tanggal terakhir itu tanggal cumdet, yakni 11 Juni 2026. Kalau kalian beli setelah tanggal cumdet, kalian nggak dapat lagi. Jadi tanggal beli terakhir untuk dapat dividennya di tanggal cumdet, yakni 11 Juni 2026. Nah, 11 Juni 2026 itu hari apa? Hari Kamis ya kawan-kawan ya di sini. Oke, jadi kalau katakanlah misalnya kalian beli di Senin depan, katakan harga sahamnya stabil, nggak naik nggak turun, kalian dapat PSAB di 500, maka berapa dividen yield yang bisa kalian dapatkan? Nah, cara menghitungnya tinggal seperti ini aja. Oke, kemudian kalau kalian dapat di 500 bagi 105. Kok gitu sih? 105 jumlah dividen per lembar kali 100 bagi harga beli 500. Nah, kalian dapat dividen 21% perkiraannya. Oke. Jadi artinya apa? Kalau masuk 100 juta dapat langsung cashback 21 juta di tanggal 30 Juni. Kalau masuk 1 miliar dapat 210 juta. Oke. Nah, jadi saya rasa di situasi market seperti ini, kehadiran PSAB dengan mengambil posisi membagikan dividen yang sangat besar ini menurut saya itu jadi angin segar ya untuk investor berlindung, istilahnya berlindung dulu dari situasi badai market yang belum selesai ini. RUPS-nya sudah dilaksanakan tanggal 3 Juni 2026, jadi ini sudah
pasti ya kawan-kawan ya, sudah di report juga di keterbukaan informasi perusahaan. Ini PSAB membagikan dividen tunai tahun buku 2025 sebesar 105 per saham dengan total nilai 2,78 triliun. Nah, total dividen per sahamnya 105. Dividen dibagikan kepada 26,46 miliar lembar saham beredar. Tanggal pembayaran dividen dijadwalkan 30 Juni 2026. Jadi sudah fix ya kawan-kawan ya, PSAB ini. Tinggal kita tunggu aja. Saya juga beli. Jadi tinggal tunggu tanggal cairnya aja. Kemudian kita lihat dari sisi kinerja keuangannya. Pada tahun 2025 PSAB mendapatkan revenue sebesar 4,7 triliun dengan laba bersih 598 miliar. EPS-nya di 22,60. Nah, jadi kalau kalian perhatikan kenapa terjadi lonjakan yang sangat drastis di kuartal 1 2026, labanya dari 187 miliar di kuartal 1 2026 jadi 4,4 triliun. Nah, ini dari mana sumbernya? Nah, kalau kalian lacak di laporan keuangannya, itu didapatkan PSAB dari penjualan salah satu anak perusahaannya ya, yang bernama PT Arafura. Nanti kita lihat di sini, coba masih ada nggak namanya? Arafura. Oh, sudah nggak ada lagi. Jadi berarti udah resmi. Yang beli UNTR ya kawan-kawan ya. Ini ya, kita buat laporan keuangan I1 PSAB. Nah, kita lihat aja ini dari import news nih. Kemudian kita klik yang ini, PDF-nya. Nah, jadi kita langsung Ctrl F, laba. Nah, kita masuk ke di sini. Nah, ini laporan keuangan dari PSAB. Dia dalam bentuk dolar ya kawan-kawan ya, dolar Amerika Serikat. Kuartal 1 2026 di sini dia bedanya. Nah, di sini line bersih dari 4.100.000 dolar jadi 298 juta US dollar. Nah, peningkatannya sangat tinggi bukan? Nah, dari mana uangnya? Dari sini, ASA. Sabar. ASA. Kita cari dia di sini, mana dia? Nah, dari sini dia. Laba. Nah, ini pelepasan entitas anak pada tahun 2026. Nah, ASA ini singkatan dari PT Arafura kepada PT Dana Nusa Tambang Nusantara. Jadi yang beli ini anak perusahaannya UNTR ya. Si ASA ini tambang emas. Nah, kalian cek aja di sini di Google bercepat. PSAB jual PT Arafura ke UNTR. Nah, ini PT J Resources PSAB melalui anak usahanya PT J Resources Nusantara, sahamnya di PT Arafura Surya Alamnya. Jadi ASA yang di laporan keuangan ini itu singkatan dari PT Arafura Surya Alam, pengelola tambang emas DOP, kepada PT Dana Nusa Tambang Nusantara, anak usaha PT United Tracker. Transaksi senilai 540 juta US dollar atau sekitar 8,85 triliun. Nah, ini sudah dibayarkan atau diselesaikan pada 11 Februari 2026. Nah, itu kenapa laba dari kuartal 1 2026 PSAB ini tiba-tiba meningkat drastis, itu karena dapat dari hasil penjualan entitas anaknya itu, yang PT Arafura Surya Alam ini. Nah, sini. Berdasarkan akte pengambil alihan saham 050 tanggal 11 Februari 2026, JRN, ya ini JRN itu nih ya, J Resources Nusantara, entitas anak telah menjual seluruh saham yang dimilikinya di ASA tadi, Arafura Surya Alam, kepada PT Dana Nusa Tambang Nusantara dengan harga sebesar 5,5 triliun ini ya tulisannya, ekuivalen sebesar 328 juta US dollar. Jumlah penerimaan aktual oleh JRN berdasarkan harga beli pada tanggal penyelesaian adalah sebesar 5,5 triliun 31 miliar.
ekuivalen 328.502.572 US dollar. JRN mengakui keuntungan penjualan sebesar 298 sebagai laba pelepasan entitas anak. Nah, jadi yang diakui dia sebagai keuntungan penjualan itu ini 298.831.096 US dollar. Nah, sebagian laba pelepasan entitas anak dalam laba rugi 2006, rincian hubungan pelepasan asa. Nah, harga jual dikurangi nilai tercatat investasi, beban pelepasan, keuntungan dari pelepasan entitas anak. Jadi dia menjual si asa ini dengan harga segini harga jualnya, kemudian dikurangi beban-bebannya, lalu keuntungan dari pelepasan entitas anak itu sebesar segini. Pada tanggal 11 Februari 2026, sehubungan dengan perusahaan pemegang saham asa telah melunasi seluruh liabilitasnya kepada JRN dengan jumlah aktual keseluruhan sebesar 212 juta sekian. Jumlah penerimaan bersih dari asa terkait dengan liabilitasnya kepada JRN adalah sebesar 209 dengan rincian sebagai berikut. Nah, jadi si asa sendiri punya utang dan sudah dilunasi kepada JRN, karena JRN ini kan induknya ya, walaupun JRN ini anak dari si PSAB lagi gitu. Oke kawan-kawan, jadi itu nilai transaksinya. Jadi kita sudah tahu dari mana berasal 4,4 triliun ini ya. Nah, besarnya itu dari penjualan si Arafura tadi. Nah, itu kenapa di sini meningkat drastis banget ya. Sekarang kita lihat cerminannya di ekuitas. Coba ekuitas. Nah, di sini ekuitasnya ya. Kalau kita lihat di sini, kalian buka di financial. Nah, kalian lihat di sini ya. Ini kalian ganti ke quarterly. Jadi bacanya yang kuartal. Nah, di sini ada lonjakan drastis dari sisi kas dan setara kas. Kenapa? Karena dia barusan cair dari penjualan anak perusahaan itu kan. Nah, dari kuartal 4 2025 442 miliar langsung naik ke 7 triliun. Itu kenapa aset lancarnya langsung naik 8,5 triliun. Nah, saya belajar dari buku The Interpretation of Financial Statement karya Benjamin Graham. Kalau suatu saham aset lancarnya itu lebih besar dari total seluruh liabilitasnya, artinya dia perusahaan yang sangat sehat keuangannya ya. Jadi dia punya banyak sekali cash yang bisa digunakannya untuk apapun. Bisa untuk bagi dividen, bisa untuk ekspansi, bisa untuk macam-macam lah. Nah, itu perusahaan yang sangat sehat ya. Dulu salah satu perusahaan yang saya lihat kayak gini tuh ada Adaro, ada ITMG. Nah, itu perusahaannya bertahan lama dan sangat sehat ya kawan-kawan. Karena dia punya banyak cash flow. Apalagi di situasi kayak gini dia punya banyak uang, itu sangat situasi yang bagus menurut saya. Nah, dia total aset 16,7 triliun, liabilitas 4,3 triliun, dan total ekuitas 12,3 triliun. 12.346, kita hitung dulu harga wajarnya ya. 12.346 ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham beredar sebesar 26,46. Nah, dapatlah harga wajar dari PSAB ini di 466 kawan-kawan ya, 466, sekian-sekian. Tapi kita bulatkan saja di 466. Nah, harga sahamnya saat ini adalah 500. Berarti kalian beli di PBV 1,07. Ya kan? Jadi Kak, sebetulnya belinya di harga wajar lah katakanlah ya kan. Tidak tipis aja kok. Pokoknya harga wajarnya 466. PSAB kalau saya dapat di 495. Nah, ini sekarang dia di 500 kan. Jadi masih it's okay lah PBV 1,07. Jadi intinya kita udah mau dapat dividen 20%, dapat di harga bawah gitu kan. Nanti kalau dividennya cair tanggal cumdet lewat, kan biasanya kalau setelah tanggal cumdet itu sahamnya jatuh, menyesuaikan dulu dengan jumlah dividen yang dibagi. Kita nggak usah takut soal dividen trap atau gimana, karena kita beli di harga 500 pun itu masih di PBV 1. Artinya kalau dia setelah bagi dividen sahamnya, harga sahamnya jatuh, ya kita buyback aja lagi, makin untung. Kenapa? Karena kita dapat sahamnya lagi di harga bawah. Kalau dia jatuh, apalagi sempat jatuh di bawah 466, di bawah PBV 1 kan gitu. Nah, kalau kita hitung EPS-nya, ini potensi EPS-nya tinggi sekali kawan-kawan ya di 2026 karena dia dapat hasilnya itu. Itu makanya cerminannya jadi cuma 0, berapa ini PI-nya. Murah sekali. Nah, kita pakai EPS tahun 2025 aja. Ya kan, ini kan normal ini, belum ada dia dapat dari hasil penjualan anak perusahaan itu kan. Nah, seginilah kira-kira laba operasionalnya. EPS-nya
22,60. Nah, kalau kita beli di 500 dengan IPS 22,60, nah berarti kita dapat di PE ratio 22 kali. Nah, PE ratio wajarnya 20 kali. Kita dapat di 22, ya cukup premium juga, tapi oke okay lah. Dia udah berani kasih dividen 20% kan, tuh luar biasa banget. Nah, sama prospeknya ini di 2026. Kenapa? Karena satu, tadi dia punya kas besar, jadi dia bisa ekspansi atau apalah, mengembangkan bisnisnya. Kemudian dia bisa membeli aset-aset murah di situasi yang lagi crash ini, ya kan? Kenapa saya katakan begitu? Karena dia bagi dividennya 2, berapa triliun cuman, ya kan? Walaupun itu udah jadi besar banget kan. Nah, 2,78 triliun. Tadi dia dapat dari penjualan asetnya, setara kasnya aja 7 triliun. Kalau 7 kurang 2,78, masih ada sekitar 4 triliun lebih yang bisa diputarnya. Itu besar sekali resource-nya kan. Nah, jadi dia memiliki fleksibilitas yang tinggi, SAB ini ya. Kalau kita hitung kawan-kawan, mau kita hitung dari harga wajar IPS pakai IPS tahun 2026, ini kita beli harga sahamnya setahun balik modal. Masa IPS, potensial IPS 677 harga sahamnya gopek gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya kita ikutin aja ini alurnya ini. Kan Q1 ini hanya beruntung dari penjualan aset kan. Kita ikutin aja sisanya Q2, Q3, Q4 sama kayak 2025, kita samain aja. Nanti itu dapat misalnya 169 kan, Q1 IPS-nya. Lalu tambah 5, tambah 3, tambah 6. Dapatlah 183 perkiraan kan. Nah, harga wajar PE ratio 20 kali 20, nah 3.660 harga wajarnya udah. Si PSAB, katakanlah 3.600. Kita dapat di harga GoPay. Nah, potensial untung 7,2 kali atau 720%. Ya kan? Jadi PSAB ini sangat berpeluang besar kawan-kawan. Kenapa? Karena sahamnya terkonsentrasi. Di ownernya 90%. Jadi dia bisa jaga dengan mudah sekali gitu kan. Ini saya yakin Nomura Singapura gak jualan, gak gerak. Sama Suantara Gotama ini. Dia jual, kalau ini kan pasif fund ini pasti. Suantara Gotama jual pun, ini dia kendalikan 92,5. Kalau sahamnya turun, dia perlu hanya menghantam 7,5% dari market cap free float yang beredar. Menurut saya, saham PSAB ini peluangnya cukup bagus, dan ini bukan sekedar hanya omon-omon. Jadi dia sudah di depan mata cashbacknya. Cum date 11 Juni 2026, payment date 30 Juni 2026. Beli aset di mana kamu begitu taruh uang langsung dapat cashback 20%? Mana ada? Aset di dunia mana itu? Beli tanah, kau nunggu tanahnya naik pun kau pasti butuh waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Beli apa lagi kau emas, butuh juga apresiasi harganya untuk bisa kau jual di harga lebih tinggi. Beli apa lagi? Obligasi negara, kau tunggu juga setahun atau minimal 6 bulan dapat kuponnya. Itu pun cuma 3%. Mau kemana kau lari? Deposito cuma 3%. Mau kemana lagi kau bangun properti, apartemen, hotel? Kau tunggu juga operasionalnya lagi. Belum tentu laku hotelmu. Mau kemana lagi kau? Bisnis. Butuh waktu juga untuk operating dan apa segala macam, minimal setahun 2 tahun. Nah ini kau beli sampai SAB, langsung dapat cashback 20% dari dividennya. Perusahaannya running, kau nggak ngerjakan, kau kan pemegang saham, santai-santai aja di rumahmu. Nah itu ya. Jadi menurut saya ini peluang yang sangat bagus di tengah situasi yang chaos. Dia berani kasih dividen 20%. Artinya apa? Dia kasih cashback. Kenapa dia mau ngasih dividen sebesar itu? Ya karena dia pegang 90% juga. Uang dia balik ke dia juga gitu. Kan cuma jadinya 10% dikasihnya ke publik dari 2,78 triliun itu. Berarti berapa? 278 miliarnya cuma dikasihnya ke publik, ya kan? Publik udah senang, apresiasi harga saham, valuasi naik. Jadi win-win solution semuanya. Itu. Oke, itu saja analisis saya untuk sampai saat ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa kalian tulis komentar suka di video ini nanti, biar nanti kalau komentarnya rame saya buatkan lagi saham-saham yang berpotensi naik dan bagus bagi dividen besar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Halo kawan-kawan semua,
Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah menyaksikan video di channel Investor Logis. Untuk kawan-kawan yang ingin belajar bersama Investor Logis, silakan kalian kontak nomor WhatsApp di atas ini. Di kelas Investor Logis, saya akan mengajar setiap tanggal 1, kita akan ada kelas online, dan di kelas itu akan ada 5 watchlist saham yang menarik dan berpeluang cuan yang akan kita bahas. Saya juga akan menyediakan rekaman di tiap kelas untuk kawan-kawan yang berhalangan hadir, jadi tidak perlu khawatir karena akan mendapatkan rekamannya. Untuk kawan-kawan yang pemula, kita juga akan ada kelas selama 2 hari untuk belajar tentang prinsip-prinsip dasar saham dan cara menganalisa saham agar kita cuan di bursa. Untuk kawan-kawan yang mau bergabung, silakan langsung di chat WhatsApp di sini. Terima kasih.